Bila lo ingin mengetahui sebenarnya diri lo memiliki mental yang kuat apa enggak, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gua Ama Alkatiri. Pada video kali ini gua akan membahas 5 tanda bahwa kalian memiliki mental yang kuat. Tanda yang pertama adalah kalian berani mencoba hal baru. Orang yang bermental lemah adalah mereka yang selalu menghindari untuk mencoba hal-hal baru. Kenapa? Karena mereka takut mencoba hal di luar zona nyamannya. Orang yang bermental kuat, mereka merasa takut, tapi mereka tetap mencoba dan itulah yang membuat mereka bermental kuat. Gua ngerti, hal yang kita takutkan ketika mencoba hal baru adalah kita takut gagal atau kita takut nanti orang lain ngomong apa ya kalau seandainya diri kita nggak berhasil. Realistis aja bro. Kalau lo baru mencoba hal baru pertama kali, ya kemungkinan besar lo akan gagal. Tapi bukan berarti lo nggak bisa. Lo cuma belum memiliki pengalaman yang cukup dan nanti bro, dengan berjalannya waktu pasti lo akan terbiasa dengan sendirinya. Lo bro, itu bermental kuat karena lo berani mencoba hal baru walaupun berakhir sama gagal. Tapi paling enggak, lo harus bangga. Kenapa? Karena banyak orang di sekitar lo yang nggak berani mencoba hal baru, nggak berani keluar dari zona nyaman, dan lebih memilih sama rutinitas yang akhirnya membuat orang tersebut memiliki mental yang lemah. Ada salah satu kutipan dari Dennis Waitley yang mengatakan hidup ini pada dasarnya beresiko bro. Dan resiko yang paling besar yang harus lo hindari adalah ketika lo tidak melakukan apa-apa. Kalau lo bro udah berani mengambil resiko, berani mencoba pengalaman baru dan sudah berani keluar dari zona nyaman, selamat bro. Itu tandanya lo udah memiliki mental yang lebih kuat. Tanda yang kedua adalah melihat kegagalan bukan sebagai akhir. Berapa banyak dari kita itu ditolak job interview, tapi kita melihatnya sebagai akhir perjalanan karir kita. Berapa banyak dari kita itu cuma karena nggak diterima masuk PTN, tapi kita ngelihatnya sebagai akhir dari masa depan kita. Kegagalan yang terjadi di hidup kita itu nggak bisa kita hindarin bro. Gua dan kalian itu pasti pernah mengalami kegagalan. Bahkan tokoh-tokoh besar di dunia seperti Steve Jobs, Walt Disney, ataupun Oprah Winfrey, mereka pernah gagal bro. Dan yang membuat mereka bisa sukses karena mereka memaknai kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai proses lika-liku kehidupan. Ada salah satu pemikiran dari Henry Ford yang mana pemilik dari perusahaan mobil Ford, ia bilang, kegagalan adalah peluang untuk kita memulai kembali dengan cara yang jauh lebih pintar. Pada saat lo mengalami kegagalan, ya mungkin itu salah satu pertanda bahwa lo harus menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin ketika lo ditolak job interview karena kurang persiapan, berarti persiapannya harus lebih ditingkatkan. Ketika lo melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai peluang untuk dapat membuat diri lo menjadi lebih baik, itu tandanya lo udah memiliki mental yang kuat. Tanda yang ketiga adalah tidak mengandalkan orang lain. Yang gua maksud bro, kalau lo dikit-dikit kena masalah terus bergantung sama orang lain untuk menyelesaikan permasalahan lo, ini akan membuat lo memiliki mental yang lemah. Ngandalin orang lain itu boleh bro, tapi kalau udah jadi ketergantungan yang terjadi, lo nggak akan belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara lo. Lo nggak akan belajar mengambil sikap, ataupun lo nggak akan belajar untuk mengambil keputusan di hidup lo. Coba bro lo pikirin, kalau lo selalu ngandalin temen lo, sahabat lo, orang tua lo untuk menyelesaikan permasalahan lo terus-menerus, pertanyaannya bro, mungkin nggak diri lo akan memiliki mental yang kuat? Mungkin nggak lo melihat diri lo sebagai seseorang yang independen ataupun percaya diri? Gue nggak bilang lo nggak boleh minta bantuan.
Boleh bro, tapi paling enggak lo udah berusaha terlebih dahulu menyelesaikan masalah dengan cara lo. Dan kalau emang nggak ada jalan keluarnya, barulah meminta bantuan ke orang lain. Kalau di antara lo udah ada yang mandiri dan mostly udah nggak ketergantungan sama orang lain untuk menyelesaikan permasalahan lo, selamat bro. Itu tandanya lo udah memiliki mental yang lebih kuat. Tanda yang keempat adalah nyaman mengekspresikan perasaan dan pikiran lo. Lo pernah gak ada hal yang lo pikirin tapi nggak lo sampaikan? Atau ada hal yang lo rasain tapi cuma lo pendem aja. Entah itu mungkin alasannya lo takut orang lain marah, kecewa, ataupun lo takut menyakiti perasaan orang lain. Hal ini sebenarnya wajar bro. Tapi yang jadi nggak wajar kalau udah jadi kebiasaan. Mau menyampaikan pendapat tapi takut kalau orang lain marah. Mau menegur karena sikapnya yang kurang ajar tapi malah diem aja. Mau mengkritik tapi takut dikira sok tahu. Pertanyaannya bro yang harus lo renungkan, apakah mungkin lo akan memiliki mental yang kuat kalau lo masih melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut? Di sini poinnya, bukan gua nyuruh lo untuk omongin semua hal yang ada di kepala lo ataupun ungkapin semua apa yang lo rasain. Bukan itu bro poinnya. Tapi yang gua maksud, kalau lo nggak setuju sama pendapat orang atau merasa tindakan orang lain itu menyakiti perasaan lo dan lo nggak ngomong ataupun nggak melakukan apa-apa, ini bro yang salah. Gue tahu bro, nggak nyaman melakukan perdebatan ataupun mengungkapkan apa yang lo rasain. Tapi bro, kalau lo cuma terdiam, mungkin lo nggak cuma memiliki mental yang kuat, tapi bisa jadi mental lo terganggu. Ya gimana nggak terganggu kalau semua yang ada di kepala lo dan semua yang ada di perasaan lo itu lo cuma pendam aja. Lo nggak coba keluarkan, dan kalau di antara lo udah nyaman dan udah berani menyampaikan perbedaan pendapat ataupun mampu mengekspresikan perasaan lo ke orang lain, selamat bro. Itu tandanya lo udah memiliki mental yang kuat. Dan bila di antara lo masih ada yang belum berani, mulailah bro dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Tanda yang kelima adalah tidak melakukan kesalahan yang sama. Di antara lo mungkin ada yang berpikir, Bang, hubungannya apa? Nggak mengulang kesalahan yang sama dengan mental yang kuat. Jadi gini bro, orang yang nggak memiliki mental yang kuat itu orang yang takut refleksi ke dalam diri dan akhirnya melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Gua ngerti melihat ke dalam diri atas kesalahan yang terjadi itu nggak membuat diri kita nyaman. Dan pastinya dibutuhkan mental yang kuat untuk melakukannya. Lo bro, itu baru belajar dari kesalahan ketika lo refleksi ke kesalahan yang pernah lo lakuin. Kenapa? Agar lo tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dan bukankah hal tersebut membutuhkan mental yang kuat untuk melakukannya? Ada salah satu kutipan dari John Dewey yang mana ia adalah seorang filsuf sekaligus psikolog terkemuka asal Amerika. Ia mengatakan kita itu nggak belajar dari pengalaman. Kita belajar dari refleksi terhadap pengalaman kita. Mungkin bro, lo pernah dengar pepatah yang mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Gua jujur kurang setuju sama pepatah ini. Karena menurut gua, pengalaman baru akan menjadi guru terbaik ketika kita dapat merefleksikan ke pengalaman tersebut. Dan bila di antara lo bro, udah ada yang melakukan ini, selamat. Itu tandanya lo udah memiliki mental yang kuat. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga setelah kalian nonton, paling nggak kalian sadar sebenarnya kalian itu udah memiliki mental yang kuat ataupun belum. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.